Shalom adik-adik, hai, berjumpa kembali dalam sekolah minggu online di KJP Toran. Hai, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Apakah masih tetap semangat? Apakah masih sehat? Iya, puji Tuhan, yang pasti adik-adik selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan, pasti sehat dan pasti semangat untuk terus sekolah minggu. Nah, kita akan mulai sekolah minggu pagi hari ini ya. Kita mau pujikan apa kabar, mari bersalaman. Aduh sayang Mbak Dian nggak ada temennya, tapi nggak apa-apa. Yang penting adik-adik kalau di rumah bisa ajak bapak atau ibu atau adiknya atau kakaknya untuk ikut gerak ya, untuk nyanyi bersama dalam memuji Tuhan. Yuk kita akan pujikan apa kabar, mari kita bersalaman. Yuk. Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 putar. Sekali lagi, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain ya. Oke. Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Yani di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semuanya kebahagiaan buat kita semua. Sungguh bersyukur ya anak-anak. Nah, saat ini pada pagi hari ini kita sama-sama bersuka cita. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu kita belum merayakan hari apa? Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saat ini dalam hari ini, pagi ini kita mau belajarkan firman Tuhan di dalam rangkaian setelah perayaan Paskah itu apa yang setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelumnya Biani mau bertanya kepada anak-anak semuanya, kalau anak-anak sedang bepergian atau menemukan sesuatu yang baru, nah, siapa yang langsung pengen sekali bercerita kepada orang lain? Aku tadi melihat ini loh, ada ini loh, ya ada di situ ada mainan baru, mainannya bagus sekali dan yang lainnya. Pokoknya pengen bercerita sesuatu pengalaman yang baru. Siapa? Pasti semuanya akan mengalami itu. Nah, adik-adik semuanya pasti ketika baik Bu Yani sendiri, adik-adik mau semua orang ketika menemui sesuatu hal yang baru, pasti atau mengalami sesuatu yang luar biasa, pasti ingin sekali segera bercerita kepada banyak orang. Nah, saat ini pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 36b sampai dengan yang ke-48. Nah, nanti adik-adik bisa membaca sendiri seluruh satu perikop dari firman Tuhan ini. Tetapi satu hal yang yang ditekankan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yuk bercerita kisah sukacita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop yang dibaca dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-48 tadi, itu menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri ke beberapa murid, ke Ibu Maria, ke Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, saat itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri kembali lagi kepada semua murid-muridnya. Bedanya, nah apa itu bedanya? Nah, di situ dalam satu perikop itu dikatakan bahwa jadilah saksiku. Nah,
Sekarang Bu Yani akan membacakan di ayat yang ke-47 sampai yang ke-48a. Kita akan simak baik-baik ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-47 sampai dengan yang ayat ke-48. Nah, Bu Yani akan membaca dari kata-katanya kepada mereka. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, di dalam perikop ini Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, di mana murid-murid semuanya itu sejak awal mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus ada. Ketika Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, ketika Tuhan Yesus harus menyembuhkan banyak orang sakit, harus membangkitkan orang yang mati, tetapi murid-muridnya selama ini selalu mendampingi Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, sampai pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib pun semua murid-muridnya ada. Bahkan sampai Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya pun juga merasakan apa berada di sampingnya Tuhan Yesus, dan bahkan merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu hadir dan menampakkan diri kepada mereka. Nah, disitulah Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya ketika menampakkan diri kepada semua murid bahwa apa? Di ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi tentang apa? Tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, tentang kasih Tuhan Yesus di kayu salib, dan kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Betapa Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita semua, tidak mungkin Tuhan Yesus akan mati di kayu salib dan memberikan nyawanya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, itu adalah suatu berita pertobatan dan pengampunan dosa yang harus murid-murid beritakan itu kepada semua orang. Kenapa? Supaya apa? Supaya semua orang juga mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami bagaimana hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami juga sukacita yang dialami sama seperti yang dialami oleh para murid-murid itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, adik-adik setiap minggu walaupun masih secara online, adik-adik belajarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh mengenal Tuhan Yesus melalui cerita-cerita dari Bapak Ibu guru sekolah minggu. Ketika adik-adik juga di sekolah, Bapak Ibu guru agama juga akan menceritakan tentang kisah Alkitab, kisah Tuhan Yesus, bagaimana karya keselamatan Tuhan Yesus itu bagi semua orang. Dan juga bagaimana caranya bersaksi itu juga. Nah, ketika kita boleh mengalami sukacita, ketika kita boleh mengalami ketika waktu itu sedih terus kita dipulihkan oleh Tuhan, ketika kita sakit kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu adalah salah satu cara di mana kita boleh bersaksi tentang apa? Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya dengan tetap harus mengatakan yang sebenarnya, adik-adik ya. Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikasih bumbu-bumbu biar enak didengar, tidak boleh. Tapi apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pengampunan, tentang pertobatan, tentang apa yang boleh kita alami bersama Tuhan Yesus itu dengan sebenar-benarnya. Nah, adik-adik pernah ada satu cerita, ada satu dongeng begitu ya. Ada seekor kerbau yang dia pekerjaannya membajak sawah. Nah, suatu waktu kerbau itu capek. Nah, dia berkata kepada salah satu temannya, hewan peliharaan tempat itu juga. Dia bicara kepada kambing, kambing, aku mau istirahat dulu.
aku capek, sehari saja aku mau istirahat dulu. Nah, kambing mendengar hal itu, oh ya 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 ya. Terus kambing pergi bercerita kepada ayam. Ya ayam, kerbau itu tidak mau bekerja lagi. Katanya capek, minta istirahat. Itu. Terus ayam bercerita kepada angsa. Angsa, ternyata kerbau itu sudah tidak mau bekerja lagi. Dia mau pergi dari rumah tuannya. Nah, sudah beda lagi kan? Nah, angsa bertemu dengan anjing, hewan peliharaan dari tuannya itu, tuan si kerbau. Langsung, anjing, itu kerbau dia mau pergi dari rumah ini, tidak mau bekerja lagi katanya. Nah, wah, anjing langsung melihat, waduh, kok seperti itu? Aku harus bilang kepada tuanku kalau kerbau itu tidak mau bekerja lagi. Akhirnya benar, anjing itu bilang kepada tuannya, Tuan, itu sekerbau yang malas. Dia tidak mau bekerja lagi, dia mau pergi dari rumah ini. Katanya capek bekerja dengan tuan. Nah, langsung tuannya itu marah dan langsung menemui kerbau. Kerbau memarahi dia habis-habisan, mari si kerbau itu habis-habisan. Sampai akhirnya karena saking marahnya itu, si tuan itu akhirnya menyembelih kerbau itu. Nah, padahal kerbau itu tidak salah. Kerbau itu hanya ingin beristirahat. Tetapi teman-temannya yang menyampaikan berita itu mereka salah menyampaikannya. Sehingga akhirnya apa? Nah, akhirnya tuannya marah dan kerbau itu mati karena disembelih. Nah, dari dongeng itu adik-adik kita boleh belajar kalau ketika kita menyampaikan sesuatu, apalagi ini berita tentang firman Tuhan, kita harus menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ditambah sesuatu yang itu tidak benar. Supaya enak didengar, supaya ya asik gitu loh. Nah, tetapi itu sesuatu yang salah. Kalau Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus sudah meminta kita untuk menjadi saksinya, ya kita menceritakan apa yang sudah kita alami bersama Tuhan Yesus. Ketika kita masalah, kita harus misalkan harus ketika harus belajar berdoa itu kok susah. Tidak apa-apa, tapi akhirnya belajar ketika minta kepada Tuhan, Tuhan membantu kita untuk berdoa. Kita boleh cerita itu kepada teman-teman kita yang lainnya, sehingga teman-teman kita lainnya akhirnya bisa belajar juga bersama-sama dengan kita. Kita sama-sama belajar berdoa dan mengerti bagaimana firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita boleh mengambil satu penerapan. Ketika kita boleh menceritakan kasih Tuhan Yesus yang kita alami, berita pertobatan, berita pengampunan dosa itu, dan kita boleh menjadi saksi Tuhan, kita bersungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita. Adik-adik semua siap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus? Pasti dan harus siap. Karena apa? Karena kita, saya, Bu Yani, adik-adik, semua guru-guru sekolah minggu, semua papa, mama, bapak, ibu, semuanya itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya dan boleh mengalami kasih sukacita Tuhan, mengalami berkat Tuhan, sehingga kita boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus bagi orang lain. Dan orang lain itu akan semakin mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya melihat, ternyata Tuhan itu baik, dan akhirnya mau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik siap ya semuanya menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perbuatan kita tunjukkan kita boleh mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Dengan perkataan kita mengatakan yang sejujurnya tentang firman Tuhan, tentang apa kasih Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita belajar boleh menjadi seorang saksi yang bertanggung jawab, seorang saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus yang itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Siap ya anak-anak menjadi saksi Kristus? Oke, baik, kita mau mengakhiri cerita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita mau menyerahkan diri kita
kepada Tuhan Yesus supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari dari kisah Tuhan Yesus. Kami bersyukur ketika Tuhan sudah meminta kami, memilih kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu terkasih, menjadi umat pilihan-Mu, dan ajar kami ketika kami boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau mengutus murid-murid-Mu menjadi saksi, maka utuslah kami juga Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan menjadi percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih, mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk kami boleh menceritakan kasih sukacita itu kepada orang lain tentang betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, ceritanya cukup sekian. Nah, anak-anak tetap semangat, walaupun masih online belum bisa bertemu, tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bye-bye. Yuk, kita mau pengakuan dulu ya. Rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, terima kasih ya adik-adik, karena hari ini kita sudah mau tetap mengikuti sekolah minggu online. Mbak Dian mau tutup untuk sekolah minggu hari ini ya. Sebelumnya tetap semangat di rumah ya, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kalau keluar pakai masker ya, dan juga jaga kesehatan. Oke, kalau gitu kita mau pujikan mentega dan roti. Apa itu? Nah, kalau yang belum bisa, sebenarnya ada gerakan, tapi Mbak Dian sendiri, jadi tapi bisa lah nanti ya. Oke, kalau gitu kita mau pujikan mentega dan roti. Selamat berjumpa kembali ya adik-adik. Selamat ketemu kembali di sekolah minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Temanku,
celana dengan baju dada.